Nama saya Jose Rizal Partokusumo, Fakultas Ekonomi Angkatan 84. Pada waktu itu UKM Taekwondo ya saya jujur aja belum seperti sekarang karena mungkin sarana informasi, sarana komunikasi juga dulu masih sistemnya kan manual, majalah dinding ya, mading ya dulu. Jadi pada waktu saya masuk sebagai mahasiswa tahun 84, saya juga nggak tahu kalau ada kegiatan UKM khususnya di bidang olahraga taekwondo. Jadi awalnya itu saya tidak tahu, dan pada satu hari tahun 85 itu ada salah satu senior yaitu Sabam Coki, Ucok, angkatan 83 teknik kalau nggak salah. Beliau menghubungin saya bahwa Pancasila akan mengadakan kejuaraan mahasiswa tingkat DKI di kampus Borobudur pada waktu itu. Dia bilang, mau nggak ikut? Saya kaget juga, saya bilang kok tahu saya taekwondo? Udah tahu, jadi waktu itu saya memang sudah masuk di dalam tim nasional pada waktu itu. Kemudian oke, ikut, akhirnya saya ikut. Dan alhamdulillah menang, bawa nama Pancasila ya, juara 1, dapat medali emas DKI. Di final itu saya ngalahkan Trisakti. Nah setelah itu ya baru saya tahu kalau ada kegiatan yang namanya unit kegiatan mahasiswa cabang taekwondo. Namun secara aktivitas saya tidak bisa beraktivitas aktif karena saya sudah sebelumnya menjadi atlet nasional, sehingga waktu saya banyak hidupnya di Senayan pada waktu itu. Hidup di Senayan. Nah, menyambung dari itu ada lagi kejuaraan mahasiswa nasional yang mengadakan juga Pancasila ya kalau nggak salah. Namun ada satu ketentuan ini yang tadi saya katakan, ini sejarah dan juga sesuatu peristiwa yang tidak terlupakan. Jadi mungkin ada juga entah hoax atau fake ya, karena ada persyaratan yang boleh ikut atlet nasional nggak boleh ikut, kira-kira begitu. Terus teman-teman dari KMUP unit kegiatan mahasiswa minta saya ikut. Bagaimana caranya? Saya bilang saya kan nggak bisa, saya atlet nasional. Nah dialah itu teman sebangku saya, sahabat saya dari SMP juga latihan taekwondo. Kebetulan wajah kami mirip gitu. Dia latihan taekwondo juga. Terus dia bilang, bagaimana kalau pakai nama ini Fahri Indarto, katanya. Oh, saya bilang ya boleh-boleh aja, namanya kita fighter ya. Kita mau ada pertandingan ya senang-senang aja, cuman masalahnya boleh atau tidak. Ya akhirnya benar. Itu saya didaftarkan oleh ketua kegiatan mahasiswa itu Sabam Ucok, pada waktu itu didaftarkan untuk ikut. Akhirnya saya bisa ikut dan menang juara nasional mahasiswa. Cuman yang terdaftar juara nasional mahasiswanya atas nama Fahri Indarto ya, walaupun saya yang main. Nah itu yang saya katakan, apakah catatan itu menjadi satu catatan sejarah yang memang lucu-lucuan artinya saya bermain untuk bukan atas nama saya, kira-kira gitu. Nah dari situ saya berkarir tetap menjadi atlet nasional sampai dengan tahun 90. Selain tadi medali-medali yang sifatnya untuk kejuaraan mahasiswa, itu tahun 85 saya mulai ikut PON. Awalnya ikut PON itu saya dapat medali perunggu. Kemudian tahun 86 saya ikut TC untuk Asian Games 86 itu di Korea. Namun saya nggak lolos pada waktu itu. Kemudian 87 saya ikut SEA Games saya dapat medali perak. Dari SEA Games itu lanjut saya ikut kejuaraan dunia di Barcelona. Kejuaraan dunia di Barcelona itu saya masuk ranking 8 besar dunia. Saya kalah dengan Meksiko di 8 besar. Tapi pengalaman di situ, karena sebelum kita ikut kejuaraan dunia itu kita try out dulu ke beberapa negara.
Di antaranya saya pertama datang itu ke Belanda, terus dibawa ke Prancis, Itali, baru setelah itu kita tanding di Barcelona, Spanyol. Pulang dari sana tahun 88 ada Olimpiade Seoul, dan khusus untuk cabang-cabang olahraga yang sifatnya akan dipertandingkan di Olimpiade namun belum dipertandingkan di Olimpiade yang sifatnya masih eksebisi, itu diadakan kejuaraan dunia multi event di Jerman tahun 88. Nah, itu saya ikut mewakili negara, mewakili Indonesia. Jadi ada beberapa cabang olahraga, diantaranya ada taekwondo, ada beberapa cabang olahraga lagi. Jadi itu sama multi event seperti halnya Olimpiade, namun untuk khusus cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Olimpiade tahun 92. Itu saya sampai 8 besar juga. Seingat saya kalah dengan Iran ya pada waktu itu. Nah, pulang dari sana kemudian ikut TC untuk SEA Games di Malaysia. Namun selama TC itu saya mengalami ada fraksi di daerah tulang iga sehingga saya batal ikut ke Malaysia. Namun saya dari situ nyambung ke PON saya alhamdulillah menang di kelas welter, medali emas PON. Saya mewakili Bengkulu. Jadi selama perjalanan di event nasional saya selalu mewakili Bengkulu. Ya. Jadi mungkin atlet bayaran yang awal pada tahun itu termasuk salah satunya saya. 85 mewakili PON untuk Bengkulu, begitu juga tahun 90 untuk Bengkulu. Di situ saya emas untuk kelas welter. Nah, setelah selesai dari PON itu tahun 90 saya dipanggil lagi, nah tetap TC itu untuk kejuaraan Asia di Taipei, Taiwan. Nah, di Taipei, Taiwan itu saya masuk 8 besar lagi, kalah dengan Taipei. Nah, setelah pulang dari sana kami lanjut ke Korea kita bikin ada pertandingan jadi antar negara, pertandingan persahabatan itu di kota, saya lupa nama kotanya, dan alhamdulillah saya lawan Korea pada waktu itu saya menang ya. Jadi itu juga kejutan ya, artinya ya alhamdulillah saya bisa menang dan merupakan tahun terakhir saya berkarir sebagai atlet nasional. Karena dari situ tahun 90 tuh usia saya 24, saya udah merasa udah cukup lama. Dari 84 ke 90 tuh 6 tahun kehidupannya rutin sebagai atlet, dimana betul-betul diperlukan komitmen dalam hal ini. Karena kita sebagai atlet nasional tuh satu hari latihan tuh 8 jam. Ya, pagi itu 2 jam, siang 3 jam, sore 3 jam. Dulu yang namanya materi kuliah itu dikirim ke Platnas. Platnasnya masih di Senayan, yang sekarang jadi Plaza Senayan, itu kompleks atlet dulu di sana. Itu kalau di Jakarta. Kalau di luar kota kita di daerah Megamendung. Jadi dalam satu tahun itu ya sekitar 9 bulan kehidupan kita di dalam pemusatan latihan, dan rutin latihannya seperti itu. Sehingga pada tahun 90 itu saya merasa udah ada rasa bosan, saya ingin merubah karir, dan ya mulai saya katakan bahwa saya udah cukup sampai di tahun 90 itu. Sementara teman-teman saya masih banyak yang lanjut tuh sampai ikut ke Olimpiade tahun 92. Karena dari 88 yang tadi di Jerman itu kelanjutannya 92, resmi taekwondo mulai dipertandingkan di Olimpiade tahun 92 ya. Karena saya sudah berhenti di tahun 90, teman-teman saya di pelatnas yang lain itu melanjutkan. Salah satunya ada Sabomdik Richard, kemudian Yeni Latif, kemudian Lamting, ya, Abdul Rojak pada waktu itu. Ya itu.
Nah dari situ ya saya mulai merubah jalan hidup saya, karir saya mulai sebagai ya di bidang pekerjaan. Luar biasa. Saya bangga dan salut dengan konsistensi daripada adik-adik mahasiswa, terutama juga Sabem Randi dan Sabem Tommy ya, yang terus mereka secara konsisten membaktikan untuk membina taekwondo melalui kegiatan unit kegiatan mahasiswa di Pancasila. Itu sesuatu hal yang luar biasa dan saya mengikuti bagaimana perkembangannya karena kebetulan saya juga dimasukkan di dalam grup mahasiswa taekwondo mahasiswa Universitas Pancasila. Saya melihat beberapa kali itu ada beberapa prestasi-prestasi baik yang sifatnya daerah maupun nasional ya. Saya mengikuti dan juga saya melihat juga perkembangan dari adik-adik ini yang dulu kalau yang namanya sabuk hitam tuh masih jarang, kalau sekarang sudah di mana-mana sabuk hitam dan yang namanya kegiatan taekwondo tuh sudah meluas di mana-mana. Bahkan barusan saya dengar lagi langsung bagaimana di luar daripada kegiatan di kampus bahwa unit kegiatan Pancasila ini sudah membuat klub sendiri namanya Klub Taekwondo Pancasila yang sudah mulai merambah melakukan kegiatan pembinaan di luar kampus. Itu luar biasa. Dan bahkan saya menyarankan untuk kedepannya ya siapa-siapa yang ditelurkan dari pembinaan di klub Taekwondo Pancasila ini betul-betul dicatat sehingga mereka melakukan pembinaan pemekaran untuk kegiatan universitas, kegiatan taekwondo ini betul-betul mempunyai track record gitu. Pesan saya kemarin yang tadi saya ceritakan kalau lihat pertandingan taekwondo sekarang lebih kepada game ya. Kemarin saya kebetulan saya udah lama nggak lihat pertandingan, tapi kemarin saya lihat khusus pertandingan di Olimpiade, baik yang perempuan maupun yang laki, baik yang dari kelas kecil maupun kelas besar saya ikutin. Saya melihatnya yang saat ini dipertandingkan lebih kepada gamenya dan lebih kepada bagaimana keselamatan dari atletnya, tapi tetap bisa dihitung bagaimana siapa menang siapa kalah. Jadi dalam hal ini di satu sisi memang perkembangan daripada olahraga taekwondonya akan semakin masif. Kenapa? Karena para orang tua ini juga sudah tidak khawatir lagi anak-anaknya akan mengalami satu luka dalam maupun luka luar yang sifatnya membuat orang tuanya khawatir, sehingga dengan demikian perkembangannya akan semakin masif. Namun pesan saya kepada adik-adik di unit taekwondo Pancasila, selain dari sisi gamenya, seni taekwondonya juga harap diperdalam. Kebetulan pelatih-pelatih kalian ini masih mewarisi daripada seni taekwondonya, karena di situ ada hal-hal yang sifatnya keindahan daripada seni bela dirinya yang jangan sampai hilang. Karena kalau kita hanya fokus di gamenya aja, saya nggak melihat ada sesuatu hal yang enak dilihat ya. Mohon maaf, walaupun saya dari olahraga ini, namun saya melihatnya ada sesuatu yang hilang, yaitu apa? Seninya. Tapi kalau seni itu bisa dipertahankan, seni bela dirinya bisa dipertahankan, itu sangat enak dinikmati.